Bogor adalah salah satu kota di Jawa Barat yang menjadi daerah penyangga ibu kota. Kota ini menjadi penunjang layanan pusat aktivitas nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. Di kota berjuluk Kota Hujan ini terdapat berbagai peninggalan prasejarah dan sejarah yang hingga saat ini masih dapat kita jumpai dan menjadi benda atau bangunan cagar budaya termasuk jejak perkembangan agama Islam. Salah satu peninggalan bersejarah yang terkait dengan perkembangan Islam di Kota Bogor adalah Masjid Agung At-Thohiriyah yang berada di sisi barat alun-alun Empang, Kecamatan Bogor Selatan. Masjid ini dulu bernama Masjid Jami Empang atau Masjid Agung Empang. Masjid yang berada di Kelurahan Empang ini menjadi masjid pertama yang dibangun di wilayah Bogor Raya karena pada masa itu belum ada pembagian wilayah. Bentuk awal masjid mirip sebuah panggung dari pesantren dengan gaya bangunan Jawa. Dibangun pada tahun 1817 oleh Raden Muhammad Thohir, ayahanda dari Raden Adipati Arya Wiranata, Bupati Bogor pertama di atas lahan yang telah diwakafkannya, seluas kurang lebih 750 meter persegi. Raden Muhammad Thohir adalah cucu dari Dalam Cikundul Cianjur, alias Raden Arya Tanudatar bin Arya Wangsa Goparana, Bupati Cianjur tahun 1677 hingga 1691. Fakta sejarah Dalam Salawat atau RAA Suryawinata merupakan sepupu dari Syekh Baing Yusuf, ulama besar dari Purwakarta dan keturunan tokoh-tokoh besar di Nusantara, hingga baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemeliharaan dan pemugaran masjid ini diteruskan oleh generasi berikutnya, yakni Raden Muhammad Soleh, Raden Aceh Padmanegara Abdul Qadir atau Mama Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada di masjid tertua yang berada di Kabupaten dan juga Kota Bogor, yaitu Masjid At-Thohiriyah yang dibangun oleh Raden Muhammad Thohir pada tahun 1817. Masjid ini tepat berada di depan alun-alun Kota Bogor Selatan. Dan masjid ini pun memiliki sejarah yang banyak. Dalam Jejak Islam kali ini, dari TVRI Jawa Barat, saya akan mengupas keberadaan Masjid At-Thohiriyah. Bersama Ustadz Raden Muhammad Padmanegara yang merupakan keturunan ketujuh dari Raden Adipati Arya Suryawinata atau Dalam Salawat yang menjabat sebagai Ketua Dewan Harian DKM Masjid Agung At-Thohiriyah. Saya melihat interior dari masjid yang telah beberapa kali mengalami perubahan, baik dari segi bentuk maupun luas bangunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad. Mohon. Aduh, apa kabar? Alhamdulillah. Ini Kang Iko ya? Betul banget. Masya Allah. Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustaz, Iko tuh pengen ngobrol nih mengenai interior. Karena Iko tadi udah dilihat nih istilahnya arsitektur yang di luarnya. Boleh ngobrol nggak sama Pak Ustaz? Boleh, mangga silahkan kita ngobrol terkait Masjid Agung At-Thohiriyah dan lain sebagainya. Ya, siap, insyaallah. Ustaz, abi pamitnya Balik, Mun. neraskan pada melanana mohon. Siap, mangga, siap. Siap. Ya, atuh nuhun. Siap. Ya, Pak Ustaz, mangga. tempat ataupun yang menjadi ciri khas dari dulu sampai sekarang itu ada di masjid ini apa nih? Nah, kebetulan kita berada di tengah salah satu yang menjadi monumental di Masjid Agung At-Thohiriyah, yaitu adalah ada tiang 4. Yang mana ini melambangkan dari para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali.
Nah, tiang yang 4 ini menjadi simbol pemersatu antara umat Islam juga, bisa dikatakan seperti itu. Jadi dari dulu sampai sekarang inilah yang menjadikan ciri khasnya. Yang menjadikan ciri khasnya simbol 4 ini. Pak Ustadz, apalagi nih yang menjadi ciri khas dari dulu sampai sekarang yang tetap ada di masjid ini? Yang menjadi ciri khas di Masjid Agung At-Thahiriyah salah satunya adalah adanya mimbar di belakang kita, pangimaman, dan ini salah satu juga jam yang diberikan oleh Dr. Marzuki Mahdi. Nah, kita bisa langsung lihat. Ini dari dulu sampai sekarang ini dijaga keasliannya. Dijaga Pak Ustadz. keasliannya. Apa saja ini bisa dijelaskan? Ini tempat mimbar, kalau sholat Jumat kita di sini, dan ini tidak kita rubah, marmernya segala macam agar menjaga keautentikan dari Masjid Agung At-Thahiriyah. Dan ini pangimaman, dan yang salah satu menjadi daya tarik adalah jam yang diberikan oleh Dr. Marzuki Mahdi yang memberikan ke Masjid Agung At-Thahiriyah. Dan ini menjadi salah satu ikon juga. Nah, nama beliau sekarang dijadikan nama rumah sakit di daerah Kota Bogor, Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Jadi ada 2 yang dijaga keasliannya, 4 pilar yang tadi saya jelaskan, dan juga ini 3 tempat, dan bahkan marmernya pun ini Masih kita dari jaga. dulu sampai sekarang ini tidak ada perubahannya. Iya. Lalu perawatannya seperti apa? Tapi Pak Ustadz? perawatannya kan karena ini menggunakan bahan-bahan zaman dulu ya, alhamdulillah awet, dan kita tidak menggunakan perawatan khusus, hanya membersihkan secara berkala seperti itu. Dan ini yang paling unik kan merupakan simbol dari rukun iman, Islam, dan rukun ihsan, yang menjadi salah satu pilar penting dalam agama kita. Ini disimbolkan lewat 3 ini. Masjid Agung At-Thahiriyah yang kini berada di bawah Yayasan At-Thahiriyah Wiranata terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sayap kiri sebagai tempat wudhu, gudang, dan ruangan kantor yayasan. Ruang utama dengan 4 tiang penyangga kubah yang berasal dari bangunan asli, simbol 4 sahabat Rasul dan 4 arah mata angin. Luas ruang utama yang menjadi pusat aktivitas ibadah sholat dan ruang ganti khotib Jumat adalah 20 kali 50 meter persegi. Sementara sayap kanan digunakan untuk madrasah diniyah, majelis taklim, dan perpustakaan. Pada abad ke-19, bagian kanan masjid dulu digunakan sebagai kantor pemerintahan Kabupaten Bogor. Juga pada abad ke-19, masjid ini menjadi tempat sholat para demang yang datang menaruh kudanya di alun-alun, kemudian mandi di sungai Cisadane, dan dilanjutkan sholat berjamaah. Menjelang pelaksanaan sholat maghrib berjamaah, warga sekitar pun mulai berdatangan untuk melaksanakan sholat. Seperti yang disampaikan Ustadz Muhammad, malam ini akan ada pengajian bapak-bapak yang dihadiri oleh Purnawirawan Komjen Bahrul Alam. Pengajian berlangsung sampai masuk waktu sholat Isya. Masjid ini dibangun sekitar akhir 1700-an oleh Raden Haji Muhammad Thohir atau dikenal dengan Uyut Kampung Baru, dan awal mulanya masjid ini berupa surau sampai setelah banyak jamaah segala macam akhirnya dipugar untuk kepentingan jamaah banyak.
Lalu setelah oleh Raden Haji Muhammad Tohir dilanjutkan estafetanya oleh anak beliau Raden Arya Wiranata dan dilanjutkan oleh cucu beliau yaitu Mbah Dalem Sholawat atau Raden Arya Suryawinata. Karena di sini banyak sekali momentum-momentum bersejarah yang terekam. Salah satunya adalah ketika Bung Karno selepas dari Bandung, itu dulu ada Asia Afrika kalau nggak salah yang terjadi di Bandung, itu membawa tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh negarawan itu sholat di masjid ini. Salah satunya adalah Gamal Nasir yang menjadi Perdana Menteri Mesir saat itu. Dan selain itu kalau kita flashback lebih ke belakang, dulu di masjid ini atau tepatnya di depan masjid ini ada alun-alun, yang mana alun-alun itu tempat bertempurnya pasukan Pajajaran dengan Banten yang terjadi yaitu di depan masjid kita ini, yaitu Masjid Agung At-Thahiriyah. Sehingga layaklah masjid ini disebut dengan masjid bersejarah. Menurut Syekh Abdul Askar, jemaah tertua Masjid At-Thahiriyah yang kini telah berusia 97 tahun, masjid bersejarah ini telah mengalami banyak perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal pembangunan. Yang dikuasai oleh jamaah di Empang itu Raden, diserahi nama Raden yang menguasai masjid dulu. Maaf, jadi sudah dipercayai, sudah boleh dikatakan bangsa Raden itu sudah disetujui oleh orang Arab, orang bangsa Indonesia juga begitu. Sudah ditetapkan bahwa masjid ini dikuasai atau diketuai oleh bangsa Raden gitu. Nggak ada orang Arab, nggak ada jamaah nggak ada. Semua dari dulu memang ini sudah nggak ada perubahan dah, nggak ada bangsa Arab yang bisa menguasai masjid ini. Tapi sekarang yang kemarin nggak tahu alam ya. Tapi yang saya tahu dari dulu jamaah Empang, jamaah Arab, bangsa Indonesia semuanya dia ambil Raden. Jadi dia membeli tanah dan lain-lain pengurusan masjid itu diserahin sama Raden, dipercayai. Cuman ini tahun-tahun yang sekarang wallahu alam ya, saya nggak ikut itu, nggak gitu aktif. Ya Allah. Rupanya di masjid ini juga masih tersimpan benda-benda pusaka seperti pedang bertuliskan syahadat dengan tinta emas dan kujang serta pedang lainnya yang disimpan di dalam kantong kain berwarna hijau. Pak Ustadz, kalau misalnya tadi kan kita udah lihat nih keasliannya interior begitu. Tapi tak terlepas, saya juga pernah baca begitu bahwa masjid ini tuh sebenarnya bersatu dengan alun-alun. Nah, kayaknya seperti yang di belakang kita ini. Nah, apakah ini masih bersatu dan juga alun-alun ini kan menjadi bagian dari masjid atau seperti apa? Iya. Emang kalau zaman dulu kan masjid dengan alun-alun itu integral, saling melengkapi, dan emang itu sebagai salah satu warisan dari para leluhur kita.
adanya alun-alun, masjid, dan tempat kediaman para pembesar-pembesar pada zaman dahulu. Nah, pada zaman sekarang kondisi alun-alun bisa kita lihat oleh kita bersama bahwa sekarang tidak terurus, tidak rapi, ya dikarenakan karena adanya pemisahan antara masjid dengan alun-alun oleh beberapa pihak yang menginginkan alun-alun itu dijadikan sebagai kepentingan untuk mereka sendiri gitu, seperti itu. Oke, Pak Ustadz, tadi kan kita udah lihat dalam, lalu juga sejarah dari alun-alun ini, begitu ya. Saya juga membaca bahwa dekat sini tuh ada makam dari pendiri masjid ini. Boleh nggak Pak Ustadz ajak saya makamnya di mana? Boleh. Kebetulan makamnya tidak jauh dari masjid ini, kita bisa langsung ziarah ke beliau. Baik, silakan Pak Ustadz duluan. Lewat mana Pak Ustadz? Kita langsung ke makam dulu ya. Nah, Kang Iko, yang ada di hadapan kita ini adalah makam dari Raden Dalem Sholawat. Dan pendiri masjid ini sekaligus kakek dari Mbah Dalem Sholawat, yaitu Raden Haji Muhammad Thohir. Yang letaknya tidak terlalu jauh dari masjid. Maka kita ziarah kepada beliau. Baik, siap. Yuk. Halo. Ditemani Ustadz Muhammad, saya pun melakukan ziarah ke makam Raden Muhammad Thohir dan RAA Suryawinata yang berada tidak jauh dari lokasi masjid. Kompleks pemakaman yang biasa dikunjungi para peziarah ini terlihat bersih dan terawat, jauh dari kesan menakutkan. Pak Ustadz, ketika kita tadi sampai di depan, saya kan melihat ada pelang begitu bahwa ini pun ada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bogor begitu kan. Biasanya kalau misalnya sudah ada instansi yang terkait ataupun pemerintah, biasanya ini ada peran begitu dari pemerintah tersebut. Namun ketika kita masuk begitu, yang dirasakan adalah berbeda begitu kan. Nah, sebenarnya peran pemerintah sendiri begitu, karena kan ini adalah salah satu yang menjadi sejarah begitu Pak, yang tidak terlepaskan dari Masjid At-Tahiriyah. Betul. Lalu sebagaimana, sejauh mana peran pemerintah tentunya dalam untuk menjaga dan terus melestarikan masjid, dan tentunya ini salah satu sejarah begitu. Betul. Sejauh mana peran pemerintah? Sejauh ini sih belum ada untuk merehab atau memperbaiki kondisi yang seperti yang kita lihat sekarang ini. Belum ada langkah konkret dari Pemkot ataupun dari stakeholder yang lainnya. Nah, kami berharap setelah dijadikan cagar budaya dan kedepannya akan lebih ramai karena ya diliput oleh berbagai macam media, salah satunya oleh TVRI, ya kami harapkan ada kesadaran kolektif dari berbagai macam pihak untuk memperbaiki makam beliau, karena beliau ini adalah salah seorang termasuk yang menyumbang idenya, gagasannya, perjuangannya untuk Bogor. Nah, Pak Ustadz, sebenarnya kegiatannya apa lagi nih yang dilakukan di Masjid At-Tahiriyah nih? Karena kan ini udah siang juga, begitu kan ya. Kegiatannya apa lagi nih, Pak Ustadz? Paling kalau malam kita adakan pengajian menggunakan metode kitab klasik atau turos, yang mana itu adalah warisan dari para leluhur-leluhur kita, warisan dari para guru-guru kita, dan alhamdulillah kami masih lanjutkan estafeta perjuangan itu. Dan yang paling berkesan adalah adanya satu kali dalam satu bulan, setiap malam Kamis itu kita mengadakan sholawat akbar. Baik, Pak Ustadz, berarti saya nanti boleh ikut ya kalau bisa aja ada kegiatan nanti malam? Siap, kita ngaji bersama, kita sama-sama untuk mendapatkan keberkahan. Baik, amin, siap.
Nah, Pak Ustadz, sebelum menutup nih perjumpaan kita kali ini, saya pengen nanya juga nih, perjuangan ini sangat luar biasa. Estafet terus dilakukan begitu. Tapi sebenarnya apa sih hikmah yang bisa dipetik dari leluhur? Karena bukan menggagahkan, tapi ini kan mengestafetkan begitu ya. Perjuangan-perjuangan beliau inilah yang harus terus dilakukan dan sebenarnya adalah ya untuk kehidupan kita, untuk akhirat nanti begitu. Tapi sebenarnya apa yang bisa kita petik dari dalam salawat? Kalau saya bisa ambil dari ke dalam sholawat, kita ambil dari namanya saja. Artinya dalam sholawat itu punya 3 nama, yang mana namanya ini mewakili dari peran beliau. Pertama, nama beliau adalah Raden Haji Muhammad Siroj. Ini mewakili dari kekiaian atau keulamaan beliau. Ada lagi nama beliau Raden Arya Suryawinata, yang mana ini mewakili representasi dari Umaro, pemimpin. Yang terakhir adalah gelar beliau yang dikenal oleh masyarakat luas dan beliau dikenal dengan nama ini, yaitu dalam sholawat. Ini menampilkan atau mencitrakan diri beliau yang mempunyai kedekatan spesial dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW. Baik, terima kasih Pak Ustadz Muhammad. Sukses, sehat selalu. Terima kasih sudah mengajak Iko untuk melihat masjid, lalu juga tentunya untuk ziarah begitu ya ke makam pendiri Masjid Kebanggaan di Kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor, dan masjid yang memiliki sejarah yang sangat luar biasa. Hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan akan Raden Muhammad Thohir atau Dalem Sholawat akan terus ada di hati umat muslim yang ada di Kota Bogor dan mungkin saja daerah lain seperti halnya lantunan sholawat yang hingga kini menjadi tradisi rutin yang diperdendangkan di Masjid Agung At-Thohiriyah. Raden Muhammad Thohir dan Raden Adipati Arya Wiranata menjadi tokoh penyebar Islam di Kota Hujan, Bogor. Masjid yang dibangunnya, yaitu Masjid Agung At-Thohiriyah, kini menjadi bangunan cagar budaya, berdiri megah tepat berada di depan alun-alun Kota Bogor Selatan. Dan kini menjadi tempat ibadah warga muslim bagi sekitarnya dan juga di luar Kota Bogor untuk mengunjungi dan melihat sejarah yang pernah ditorehkan oleh kedua orang tersebut. Demikian Jejak Islam dari TVRI Stasiun Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.